Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada pertemuan kita di minggu kita kali ini, saya mohon maaf ya karena hanya bisa bertemu via YouTube gitu ya teman-teman. Nah, di minggu kita yang ke-12 ini, pada mata kuliah kesayangan kita ini, audit sistem informasi, kita akan belajar gitu ya tentang penjelasan dan hubungan antar domain yang ada di COVID-5 gitu ya teman-teman. Jika di minggu-minggu kemarin kita sudah membahas beberapa domain gitu ya di COVID gitu ya teman-teman. Ada domain IDM yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Maka di minggu ini kita akan bahas domain-domain lain yang ada di COVID, yang mana jika kita pilih lebih dalam lagi bahwa di domain COVID ini ada beberapa domain-domain gitu ya yang masuk dalam kategori domain tata kelola dan juga masuk dalam kategori domain manajemen. Nah, di domain tata kelola gitu ya teman-teman. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini ya teman-teman. Jika kalian lihat bahwa di COVID-5 itu terdiri dari dua domain gitu ya. Ada domain yang masuk di tata kelola dan ada masuk di dalam kategori manajemen gitu ya teman-teman. Kalau di kategori tata kelola itu yang sudah kita bahas pada minggu-minggu kemarin gitu ya. Yang mana itu masuk adalah IDM, Evaluate Direct Monitor. Yakni yang mana di sana itu lebih fokus kepada evaluasi, pengarahan, dan juga monitoring gitu ya teman-teman. Nah, untuk di domain yang kedua, ada beberapa domain yang masuk di kategori manajemen, yang mana diantaranya ada domain APO gitu ya. Dalam hal perencanaannya ada domain BAI, Build, Acquire, and Implement, yang mana itu lebih kepada bagaimana membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan sebuah teknologi informasi gitu ya teman-teman. Ada juga domain lain yakni DSS, dan juga ada domain lain di situ MEA yang masuk dalam kategori pengawasan, evaluasi, dan penilaian. Perlu kalian tahu juga bahwa ketika membahas domain-domain yang ada di dalam COVID, itu biasanya di dalam domain tersebut terdapat subdomain gitu ya teman-teman. Seperti contoh di sini ada di MEA terdapat 3 subdomain. Ada MEA 01, MEA 02, dan juga MEA 03. Itu sudah kalian pelajari pada beberapa minggu yang kemarin gitu ya teman-teman. Dimana seperti kalian ketahui, seperti buku juga yang buku pedoman COVID-5 yang telah kalian baca kemarin, bahwa di dalam setiap domain itu ada subdomain lagi di dalamnya gitu ya teman-teman. Jadi sebagai contoh di sini di MEA ada 3 subdomain lagi, MEA 01, MEA 02, 03, yang mana semuanya memiliki penjelasan tersendiri daripada satu kesatuan dalam subdomain dalam domain MEA gitu ya teman-teman. Nah, yang dalam hal tata kelolanya itu ada IDM ya teman-teman. Jika dilihat di bukunya, IDM itu masuk di yang warna ungu itu ya teman-teman, yang ada di atas, itu yang kita jelaskan kemarin gitu ya teman-teman. Nah, itu ada di paling atas itu IDM. Sedangkan ada di empat domain lainnya yang masuk di kategori manajemen, yaitu ada APO, Allegiant,
Apply and Organize itu masuk di kategori manajemen ya. Itu ada di kolom yang pertama ini, yang hijau. Terus ada rekomend DAI, itu yang ada di bawahnya. Ya, teman-teman. Ada DSS yang memastikan pengiriman layanan dan juga support daripada aplikasi itu berjalan lancar. Itu masuk di bawahnya ini ya teman-teman. Sedangkan yang MEA itu di kepada monitoring itu masuk di subdomain yang sebelah kanan gitu teman-teman. Jika digambarkan dalam proses tata kelola enterprise yang digambarkan oleh si COVID ini ya teman-teman. Nah, sebagai jelasnya seperti ini ya teman-teman. Bisa kalian lihat bahwa di situ bahwa COVID membagi menjadi beberapa proses gitu ya teman-teman. Yang mana di tiap prosesnya gitu ya, tiap domainnya itu terdapat beberapa subdomain lagi di dalamnya. Kalau nggak salah kemarin berapa? Ada 37 dari total ada 37 domain ya gitu ya teman-teman. Itu yang kalian pelajari pada beberapa minggu kemarin. Nah, dari sini kita bisa mengelompokkan gitu ya. Dan dari situ nanti kita juga tahu apa sih hubungan daripada domain-domain yang ada di COVID ini gitu ya. Sebagai contoh di sini di BAI gitu ya. Di BAI di kolom yang nomor 2, yang biru nomor 2 itu BAI sendiri jika kita tahu terdapat 10 domain gitu ya teman-teman. 10 subdomain yang mana itu terdiri dari manage programmer and project, manage requirement, manage solution, manage change acceptance and transitioning, manage knowledge, manage asset, and configuration dan lain-lain. Yang mana gitu ya teman-teman. Jika kita breakdown ke dalam gambar gitu ya, bahwa domain PAI ini sendiri itu terdapat terdapat dua bagian utama gitu ya teman-teman. Yang mana lebih kepada fokusnya itu yang pertama itu lebih fokus di program manajemen. Ya. Yang mana biasanya program manajemen ini juga di dalamnya terdapat bagaimana project management gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini gitu ya teman-teman, bahwa di domain BA ini terdapat dua bagian, ada program manajemen dan juga IT System Development Lifecycle Management gitu ya teman-teman. Yang mana jika kita lihat di sini bahwa IT System Development Management ini sendiri terdapat beberapa bagian yang disusun oleh si domain-domain ini gitu ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambaran gitu ya teman-teman, gambaran daripada domain BAI itu sendiri. Bahwa di domain BAI jika kita gambarkan secara secara visual itu seperti yang ada di sebelah kanan ini, warna hijau itu ya teman-teman. Oke, jika menilai di domain selanjutnya, yakni domain APO, itu COVID sebenarnya membagi dua ya, dua juga di dalamnya, yakni ada strategi, arsitektur portofolio dan juga IT going management. Yang mana strategi dan arsitektur portofolio di domain APO ini terdiri dari ada 5 bagian gitu ya. Yang pertama manage IT management framework, manage strategi, bagaimana kita mengatur strategi, bagaimana mengatur inovasi, mengatur arsitektur organisasi, dan mengatur portofolio. Itu masuk di bagian strategi gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang mengatur anggaran, SDM, relasi, perjanjian, manajemen rantai pasok, kualitas, dan juga resiko, bahkan risiko security-nya itu masuk di IT ongoing management. Nah, jika digambarkan itu seperti ini teman-teman. Nah,
Kenapa APO dan BAI ini digambarkan biasanya itu berbarengan? Karena sebenarnya APO dan BAI ini satu kesatuan gitu ya teman-teman. Jika dari gambar ini kita bisa baca gitu ya teman-teman, bahwa dalam hal program manajemen gitu ya, itu masuk di dalam gitu ya, di dalam program daripada APO, yang mana itu masuk di levelnya level strategik gitu ya teman. Jika kalian lihat ini arah panah, semakin ke atas itu levelnya semakin level strategik, dan semakin ke bawah itu semakin level taktikal gitu ya teman-teman. Jadi yang biru-biru ini adalah domain APO gitu ya teman-teman, yang Tosca. Sedangkan yang hijau ini adalah domain BAI, yang mana bagaimana memprogram manajemen itu masuk di domain BAI-nya gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk di level strategiknya itu masuk di APO-nya. Nah, APO ini biasanya di level strategi ini masuk di bagian itu saya teman-teman, di bagian owner. Sedangkan untuk program manajemen ini masuk di level taktikalnya, di level bawahnya gitu ya teman-teman. Jadi semakin ke bawah ini semakin taktikal levelnya. Sedangkan semakin ke atas itu semakin strategi. Gitu ya teman-teman. Yang mana semakin ke kanan itu semakin masuk ke ranah production. Oke, dari sini bisa dipahami ya bahwa domain BAO itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan APO gitu ya teman-teman. Selanjutnya di situ ada domain DSS gitu ya. DSS sendiri di dalamnya terdapat beberapa subdomain. Di sini ada 6, ada manage operation, manage service, manage problem, manage continuity, manage quality service, dan juga manage business process control. Nah, ini jika dibahasakan bahwa DSS ini lebih fokusnya kepada bagaimana menangani operasi-operasi yang ada di dalam perusahaan, khususnya di bidang TI, menangani permintaan layanan dan insiden, kontinuitas, menangani berbagai permasalahan, itu yang memastikan gitu ya, bahwa semua layanan yang ada di dalam perusahaan itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jika kita tilik dalam bukunya gitu ya teman-teman, bahwa si DSS ini itu sebenarnya IT related goal-nya itu lebih kepada manage IT related business risiko. Bagaimana kita memanage IT related goal-nya yang ada di bisnis resiko gitu ya teman-teman. Yang mana key manajemennya itu terdapat 5. Jadi di DSS ini nantinya ada subdomainnya itu ada 5 ya teman-teman. DSS 01.01, DSS 01.02, sampai DSS 01.05 gitu ya teman-teman. Yang mana itu sendiri ada beberapa item gitu ya, seperti yang kalian baca, yang mana kesemuanya itu bertujuan gitu ya teman-teman, untuk bisa mendeliver operational service dengan baik. Jadi memastikan, seperti yang saya bilang tadi, memastikan bagaimana operasional gitu ya, bagaimana sistem yang ada di perusahaan itu berjalan dengan baik. Terus apa Pak hubungannya? Hubungannya di sini sebenarnya si DSS ini masuk di apa? Di tempat tersendiri gitu ya, teman-teman. Jadi masuknya itu DSS ini levelnya bukan lagi masuk di level strategik ataupun taktikal gitu ya. Tapi dimasuk di level operasional. Tetapi si DSS ini merupakan satu kesatuan yang mana DSS ini merupakan sesuatu yang penting karena si DSS ini yang memastikan kinerja daripada level strategik dan taktikal itu bisa berjalan dengan baik sampai nanti di level
operasional gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah hubungan daripada DSS, BAI dan juga APO, di mana APO itu sebagai perencananya, BAI sebagai pelaksananya. Nah, DSS ini adalah bagian yang memastikan bahwa perencana dan BAI itu berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan gitu ya teman-teman. Jadi berada di level operasional kalau si DSS ini. Terus yang MEA bagaimana Pak? Yang MEA sendiri kalian tahu bahwa MEA terdiri dari 3 subbagian ya. Dan kesemuanya itu lebih kepada bagaimana kita memonitor, mengevaluate gitu ya. Baik itu performance, sistem dan juga compliance with external requirement yang ada di dalam sebuah perusahaan atau organisasi gitu ya teman-teman. Terus hubungannya apa Pak? Si MEA ini itu sama gitu ya, masuk di semua aspek gitu ya, baik itu strategik, taktikal ataupun operasional gitu ya teman-teman. Dan tetapi si MEA ini lebih kepada bagaimana dia itu melakukan monitoring gitu ya, evaluasi dan juga asesmen gitu ya terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan baik itu di level perencanaannya, build-nya, deliver-nya itu bahwa semuanya itu benar-benar berjalan gitu ya teman-teman. Berjalan dengan baik. Jika tadi di SS itu lebih kepada hanya di operasionalnya, bahwa di MEA itu memastikan kesemuanya, baik itu di perencanaannya, build-nya, service operasionalnya, itu benar-benar berjalan dan bisa dievaluasi nantinya sehingga nantinya perusahaan ataupun organisasi itu memiliki track record gitu ya teman-teman, bahwa track record tersebut dapat berjalan dengan bahwa perusahaan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan role yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya teman-teman, sesuai dengan visi misi mereka. Nah, itu adalah hubungan daripada berbagai domain, khususnya berbagai domain yang di level manajemen gitu ya. Itu yang ada di COVID-5 ini, teman-teman. Jadi ini adalah hubungan daripada berbagai gitu ya, berbagai domain, baik itu pada waktu pre-project, mendevelop ataupun production, itu masuk semua, yang mana kesemuanya itu nantinya akan dievaluasi di domain MEA ini. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya dengan gambar yang ini, mungkin lebih simpel, kalian bisa memahami lebih gitu ya. Oke, ini adalah materi sedikit yang bisa saya sampaikan gitu ya sebelum kita nanti masuk di UAS gitu ya teman-teman. Nanti ada beberapa hal yang bisa kalian jadikan bahan gitu ya untuk kalian nanti UAS gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini saya akhiri untuk materi kita pada sore hari ini, pagi hari ini maaf. Jadi saya akhiri, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.